Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaikum, ila akhiri ayat. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik, hidayah, inayah dan berbagai nikmah yang Allah limpahkan kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang istiqomah dalam keimanan dan takwaan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kehariban Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang konsisten melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang selalu mencintai dan dicintai oleh beliau. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para kiai, para ustadz, guru besar yang saya muliakan, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali kajian kita di subuh yang sejuk ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian pada kali ini saya diminta untuk mengkaji tentang tafsir maudhu'i sebenarnya ya, atau orang menyebut wawasan Al-Qur'an. Ya, pada hari ini saya ingin mengangkat tema tentang persaudaraan atau ukhuwah dalam perspektif Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kalau kita kaji secara detail, mungkin begitu banyak yang kita ambil pelajaran hikmah yang terdapat di dalamnya. Nah, di antara sekian banyak itu adalah tentang konsep persaudaraan itu. Nah, kalau kita memahami tentang konsep persaudaraan itu kan di dalam bahasa Indonesia itu kesadaran atas kesamaan untuk mewujudkan rahmat Allah. Persaudaraan mengandung arti sebagai instrumen perjuangan yang mulia dan sebagai strategi yang bersifat universal untuk menciptakan kemakmuran, keadilan, kedamaian bagi segenap manusia. Kalau dari definisi ini, begitu mulia dan indahnya persaudaraan itu. Jangan karena sesuatu hal yang kecil kemudian mengabaikan hal yang besar tentang persaudaraan ini. Dalam konteks bahasa Arab, persaudaraan sering dimaknai dengan istilah ukhuwah, yang sering diartikan harfiahnya itu adalah memperhatikan. Jadi ukhuwah itu definisi aslinya itu adalah memperhatikan, yang kemudian dalam konteks umumnya disebut dengan persaudaraan. Makna asal ini memberikan kesan bahwa persaudaraan mengharuskan adanya perhatian dari semua pihak yang merasa bersaudara. Jadi kalau kita merasa bersaudara, itu ada perhatian terhadap saudara kita, dan itulah Islam ajarkan seperti itu. Jadi kalau tadi ayat yang saya baca surat Al-Hujurat ayat ke-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun. Ikhwah, nanti kita akan jelaskan konsep ikhwah. Kenapa Allah tidak menyebut ikhwan tapi ikhwah? Apa bedanya ikhwan dengan ikhwah? Dalam konteks lain tentu ikhwah lebih universal dan lebih dalam. Nah, maka dengan saudara itu harus ada konteks aslinya, itu perhatian. Baik saudara dalam konteks keturunan saudara atau
saudara dalam konteks keturunan, hubungan kekeluargaan karena pernikahan, atau juga saudara karena hubungan kesamaan visi misi, kesamaan akidah. Dalam Islam dikenal nanti ada istilah ukhuwah Islamiyah yang sering diartikan dua makna. Ukhuwah Islamiyah artinya adalah yang selama ini dipahami persaudaraan antar sesama muslim, atau justru yang lebih luas persaudaraan dengan nilai-nilai Islam. Nah, ini kita akan bahas ke depan. Boleh jadi perhatian itu pada mulanya lahir karena adanya persamaan di antara pihak-pihak yang merasa bersaudara, sehingga makna tersebut kemudian berkembang. Ukhuwah kemudian dimaknai dengan setiap persamaan keserasian dengan pihak lain, itu ukhuwah. Jadi ketika kita ada persamaan persepsi, persamaan perasaan, persamaan keyakinan, itu kita merasa bersaudara. Baik persamaan itu dilihat dari aspek hubungan darah, seibu sebapak, itu disebut memang saudara, namanya saudara seketurunan. Tapi ada juga mungkin hubungan yang sifatnya persusuan, ayah ibunya berbeda tapi ibu yang menyusuinya sama. Di zaman Rasulullah itu terjadi seperti itu. Misal Rasulullah SAW kemudian dipersusukan oleh ibunya kepada Ibu Halimah. Orang menyengal dalam sejarah itu Halimatus Sa'diyah. Nah, yang disusui oleh Ibu Halimatus Sa'diyah itu tidak hanya Nabi Muhammad SAW, tapi juga ada orang-orang lain, bayi-bayi lain yang ikut disusui. Itu disebut juga saudara dalam konteks Islam, disebut saudara persusuan. Dalam konteks majazi atau kata kiasan, konotatif dalam bahasa lainnya, ukhuwah atau persaudaraan mencakup permasalahan suatu unsur seperti suku, berarti persaudaraan sesama suku. Di Indonesia ini multi suku. Ada Jawa, ada Sunda, ada Betawi, ada Minang, ada Makassar, ada Bugis, ada Batak. Semua itu adalah suku-suku. Jadi ada persaudaraan, persamaan dari aspek suku. Bisa jadi juga persaudaraan dari aspek yang lainnya yang sesuai dengan itu, gitu. Apalagi keakraban, sehingga dalam Islam tuh orang akrab karena mungkin saat ada persamaan dari suku, agama, atau profesi, atau mungkin budaya, bahasa, perasaan dan lain sebagainya lah. Jadi ketika tambah sama perasaan, tambah banyak persamaan, itu akan mempererat ukhuwah, akan mempererat persaudaraan. Nah, dalam bahasa Arab bisa dijelaskan kata ukhuwah itu diambil dari kata akh, alif dan kha, gitu, yang membentuk kata ukhuwah. Nah, akh ini atau alif dan kha ini digunakan dalam pengertian artinya sahabat akrab. Sahabat akrab itu sahabat atau sahabul akrab itu artinya sangat dekat. Sehingga dalam bahasa Indonesia ini sahabat akrab ini sudah didefinisikan teman akrab gitu. Akrab itu sebenarnya di bahasa Arab artinya sangat dekat. Itu juga dimaknai dengan saudara karena atau alif dan kha yang membentuk kata ukhuwah itu dimaknai dengan sahabat akrab, gitu, teman dekat lah bahasanya. Nah, di dalam masyarakat Islam juga dikenal istilah ukhuwah Islamiyah yang tadi di awal sudah saya sebutkan. Nah, ukhuwah Islamiyah yang sering didefinisikan, dipahami secara umum oleh kita adalah persaudaraan yang dijalin oleh
sesama muslim. Berarti akhnya atau persamaannya, ukhuwahnya berdasarkan kebersamaan agama. Apakah itu makna aslinya atau makna lain? Ukhuwah Islamiyah itu bukan itu, tapi lebih luas dari itu. Gitu. Ya, yang sering kita kan, mari kita pererat ukhuwah Islamiyah. Kemudian dalam bayangan kita, dalam benak kita, ukhuwah Islamiyah itu adalah Anda muslim, dia muslim, ini muslim, jadilah menjadi ukhuwah. Ya, itu juga benar, tapi kemudian mungkin belum lengkap. Nah, maka dalam konteks lain kita akan lihat misal seperti ini. Ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan yang bersifat islami, persaudaraan yang didasarkan oleh ajaran Islam. Hal ini dapat dipahami bahwa, jadi ada dua makna ukhuwah Islamiyah itu. Persaudaraan Islam itu satu yang dimaknai oleh kebanyakan masyarakat pada saat ini. Ukhuwah Islamiyah dimaknai adalah hubungan persaudaraan antar sesama muslim. Orang Islam dengan orang Islam saudara. Itu yang dianggap oleh kebanyakan ukhuwah Islamiyah. Tapi sebenarnya ukhuwah Islamiyah itu juga dimaknai artinya persaudaraan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Itu yang lebih luas sebenarnya. Artinya siapapun kita bisa bersaudara, tapi proses interaksi dengan saudara, dengan siapapun didasari dengan nilai Islam. Itulah ukhuwah Islamiyah yang lebih luas. Misal yang pertama, ukhuwah Islamiyah yang sifatnya persaudaraan dengan nilai-nilai Islami. Yang pertama adalah Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasulullah itu memperkenalkan bermacam-macam istilah tentang persaudaraan. Jadi kalau begitu, ukhuwah Islamiyah tidak hanya hubungan antar sesama muslim, tapi juga hubungan dengan semua yang lain dengan didasari nilai-nilai Islam. Alasan yang kedua, kenapa argumennya adalah hubungan persaudaraan yang didasari nilai Islam yang kemudian dinamai ukhuwah Islamiyah adalah alasan kebahasaan dalam konteks bahasa Arab. Ini kan ukhuwah Islamiyah atau al-ukhuwah al-Islamiyah, itu kan dalam konteks bahasa Arab disebut dengan sifat mausuf, kata sifat dan yang disifati. Biasanya kalau ada sesuatu yang disifati, itu disesuaikan dengan yang disifati itu. Misalnya kita lihat di sini, kata ukhuwah Islamiyah ini harus disesuaikan dengan yang disifatinya. Maka ukhuwah Islamiyah atau al-ukhuwah al-Islamiyah dipahami persaudaraan berdasarkan ajaran Islami, karena ukhuwahnya disandarkan kepada Islam. Jadi kita merasa bersaudara bukan hanya karena satu agama sebagai muslim, tapi juga bagaimana kita melakukan proses hubungan persaudaraan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Itu yang lebih luas dari makna ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam, sehingga mencakup seluruh aspek. Tidak hanya karena kesamaan agama, bisa juga karena kesamaan profesi, bisa juga karena kesamaan visi misi, bisa juga karena kesamaan organisasi. Itu selama dilandasi oleh nilai-nilai ajaran Islam, maka disebut dengan hubungan persaudaraan Islami, atau dalam bahasa lain disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Jadi ukhuwah Islamiyah maknanya lebih luas. Jadi hubungan dengan berbagai pihak yang dilandasi oleh nilai Islam. Ya, alangkah indahnya Islam mengajarkan tentang konsep perhubungan ini. Nah, kita lihat misal konsep persaudaraan di dalam Al-Quran. Yang pertama,
ada istilah saudara kandung. Saudara kandung, saudara yang dasarnya adalah karena hubungan darah, gitu. Bapak ibu sama, kemudian melahirkan anak, ada kakak, ada adik, gitu kan. Nah, kemudian ada masing-masing punya anak, cucu. Kemudian pamannya punya, saudaranya punya anak, jadi ponaan. Itu semua adalah yang disebut dengan saudara karena hubungan darah. Di dalam Al-Quran misal Allah mengisyaratkan beberapa perempuan yang dilarang dinikahi, al-hurumat itu karena ada hubungan darah. Ini keturunan. Jadi Islam menyebut dengan konsep saudara karena hubungan darah. Misal dalam surat An-Nisa ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatil akhi. Sudah ada kalimat wa banatil akhi. Diharamkan atas kalian mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan. Nah, saudara di sini muncul kalimat saudara. Saudara-saudara sebapak yang perempuan, berarti tante, orang Sunda bibi atau uwa, misal gitu ya. Atau saudara-saudara ibumu yang perempuan, bibi dari pihak tante dari pihak ibu, tadi tante dari pihak bapak, itu juga. Atau anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, ponaan. Allah menyebutkan isi kandungan ayat ini tentang persaudaraan karena hubungan darah. Saudara, gitu. Kenapa Anda saudara dengan dia? Karena ibunya sama dengan saya, misalnya. Sepupu itu kan saudara juga. Ibu saya, kakaknya bapak dia, ya, itu kan juga saudara. Itu saudara karena hubungan darah. Di dalam Al-Quran disebut itu. Yang kedua, ada saudara juga karena ikatan keluarga. Walaupun saudara tapi sudah agak jauh, misal anaknya ponaan misal, atau anaknya sepupu gitu yang sudah jauh. Tapi kalau diruntut itu masih satu rangkaian kakek nenek yang sama misal. Misal disebut di sini antara Nabi Nabi Musa dan Nabi Harun itu kan masih ada hubungan saudara karena ibunya masih kakak beradik gitu. Allah menjelaskan dalam surat Toha ayat 29 dan 30, waj'al li waziron min ahli. Ini Nabi Musa mengatakan, ya Allah jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Jadi saudara karena keluarga, tapi keluarga bukan dalam arti hubungan darah secara dekat karena sudah jauh gitu. Siapa itu? Harun akhi. Dialah saudaraku Harun. Kata akhi di sana dimaknai hubungan persaudaraan karena keluarga walaupun sudah agak jauh. Bukan satu darah, satu ayah, satu ibu seperti tadi kakak, adik, ponaan, tapi ini sudah agak jauh karena mungkin ibunya yang bersaudara. Itu saudara dilihat dari aspek ikatan keluarga. Nah, ada juga dalam Al-Quran disebut kita bersaudara karena sebangsa. Nah, misal di sini Allah menyebut di dalam surat Al-A'raf ayat ke-65, wa ila 'adin akhahum hudan. Nah, di situ kalimat ada akhahum yang artinya saudara. Dan kami telah mengutus kepada kaum 'Ad saudara mereka yaitu Hud. Gitu. Jadi Allah menyebut kata di sana adalah saudara. Tapi saudara di sini lebih konteksnya ada lebih kepada konteks keumuman, yaitu kebangsaan. Sehingga Hud berkata, qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairu afala tattaqun gitu. Ketika Hud kemudian berkata kepada kaumnya, ini kan hubungan kebangsaan, sembahlah Allah,
Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Allah, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Hud dalam hal ini adalah yang dimaksud bukan saudara seketurunan, saudara sedara, tapi saudara suatu bangsa, yaitu kaum Ad. Dalam konteks keindonesiaan, kita dari mulai Sabang sampai ujung Merauke sana, itu adalah saudara, saudara sebangsa, saudara setanah air. Nah, Islam mengajarkan dengan saudara itu ukhuwah dalam konteks arti aslinya adalah perhatian. Itu artinya apa? Ketika ada sesama anak bangsa ini yang mengalami suatu hal tidak baik seperti musibah, bencana alam dan seterusnya, maka masyarakat yang lain yang sama-sama bangsa Indonesia ikut memperhatikan. Ketika memperhatikan, itulah dalam konteks bahasa Arab disebut dengan ukhuwah, diartikan dengan persaudaraan. Jadi di sini sudah ada 3, saudara karena urusan darah, saudara karena keluarga, saudara karena sebangsa. Nah, ada lagi saudara karena semasyarakat, walaupun mungkin di dalam masyarakat ada perselisihan, gitu. Ini hal yang lumrah. Misal di dalam surat Shad ayat ke-23 Allah berfirman, inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jahu. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing. Ini kan kisah Nabi Daud yang memiliki istri 99 orang, kira-kira gitu. Nah, ada salah satu pegawai kerajaannya yang memiliki istri 1 orang. Ini kan diabadikan dalam Al-Quran. Nabi Daud alaihissalam sebagai manusia biasa rupanya tertarik dengan istrinya dari pegawai kerajaan itu. Dalam beberapa tafsir disebut dengan Arya namanya, si suaminya ini. Nah, karena keinginannya ingin menikahi istrinya itu, bagaimana caranya supaya bisa dinikahi? Kalau masih punya suami kan nggak boleh. Nah, maka kemudian Nabi Daud menugaskan Arya ini dalam sebuah peperangan. Karena ada terjadi peperangan, dilalahnya, itu orang Jawa mengatakan dilalah, kira-kira gitu ya. Apa dilalahnya itu? Kebetulan dengan sebab akibat itu Arya terbunuh di dalam medan perang, gugur. Akhirnya Nabi Daud punya kesempatan untuk menikahi istri Arya yang tadi 1 itu. Rupanya Allah kurang berkenan ini. Maka diturunkanlah 2 orang malaikat yang menjelma menjadi penggembala kambing. Nah, penggembala kambing ini adalah bagian dari masyarakat. Mereka saudara, tapi bukan saudara darah, bukan saudara keturunan, bukan juga saudara yang lain, tapi saudara sebagai sesama masyarakat, bahkan sebagai satu profesi, penggembala kambing. Malaikat yang 1 memiliki kambing 99, yang 1 memiliki 1 ekor. Kata yang 99, wahai saudaraku, gitu, kamu kan tanggung nih, punya kambing cuma 1. Iya, aku kan punya 99. Kalau punya kambing kamu 1 diserahkan kepadaku, lengkaplah, pokoknya aku jadi 100. Kata yang 1 apa? Harusnya kamu berpikir dong, aku kan punya kambing satu-satunya. Kamu punya kambing 99. Coba kalau yang 9 serahkan ke saya punya kambing 10, kamu punya kambing 90. Nah, ini terjadi perselisihan. Ini Allah gambarkan di dalam surat Shad ayat ke-23. Ini sebenarnya kisah Nabi Daud alaihissalam. Nah, kemudian ya sudah, kalau gitu kita mengadu saja ke Tuan Raja untuk diadili, gitu. Maka mengadulah. Maka di dalam ayat itu, karena Nabi Daud itu kalau siang tidur, karena kalau malam beliau enggak tidur, berkeliling melihat bangsanya, melihat masyarakatnya, ada enggak yang kelaparan, ada enggak yang punya masalah, langsung ditolong.
Nah, kalau sebagian siangnya beliau untuk istirahat. Nah, ketika waktu istirahat itu, kedua malaikat ini menerobos, naik dari dinding. Maka diabadikan dalam Al-Quran itu. Begitu masuk ke tempat di mana Nabi Daud alaihissalam sedang beribadah, kaget Nabi Daud. Kata dua orang ini, nggak usah takut. Kami ini rakyatmu. Ada apa? Kok kamu bisa menerobos kayak gini? Padahal penjagaan kan ketat di luar. Ini ada masalah, Tuan Raja katanya. Masalah apa? Ini saudaraku ini, dia punya kambing 99 katanya. Minta punya sayang cuma satu katanya. Alasannya apa kata Nabi Daud ini? Ya kata yang 99, kalau punya satu kan nanggung. Mendingan dikasih ke saya, jadi punya saya jadi 100. Kan enak gitu. Dia nggak usah punya kambing, nanggung cuma satu. Oh gitu. Terus kata yang satu apa argumennya? Saya kan cuma punya satu. Kalau yang 9 dikasih ke saya kan lebih enak lagi. Dia punya kambing 90, saya punya kambing 10. Jadi kan sama-sama enak. Baik, sudah nggak usah berselisih kata Nabi Daud itu. Aku akan putuskan saat ini. Baik, kita dengarkan keputusannya. Keputusannya Nabi Daud marah. Kamu yang punya kambing 99 serakah. Masih melirik temanmu, saudaramu yang punya kambing 1. Terus kamu yang 99 nih serakah, rakus, tamak kira-kira gitu. Kemudian dua orang ini jelmaan malaikat berdiri dua-duanya. Wahai Daud, bukankah itu yang kamu lakukan? Kaget Nabi Daud itu kan. Kamu ini siapa suaranya? Kami berdua adalah utusan Allah untuk menegurmu tindakanmu yang tidak baik itu. Jadi Rasul pun bisa melakukan satu kesalahan. Saya tidak menggambarkan Nabi Daudnya, tapi perselisihan di antara anggota masyarakat, tapi dia sebagai saudara. Itu artinya walaupun sesama masyarakat itu adalah saudara, tapi mungkin ada sedikit perbedaan pandangan, sedikit perbedaan pendapat, itu real. Itu real. Tidak usah kita bingung-bingung. Gitu ya. Ini diabadikan dalam surat Shad ayat ke-23. Ada lagi persaudaraan karena agama. Nah, ini yang tadi saya bacakan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, orang-orang muslim yang beriman, ini kan berarti agama sama muslim, adalah saudara. Faslihu baina akhawaikum, maka dengan saudara itu harus berdamaian, harus berbaikan gitu. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah, la'alakum turhamun, mudah-mudahan dengan bertakwa dan takut kepada Allah kalian akan mendapatkan rahmat. Nanti akan sedikit saya jelaskan tentang kenapa Allah menggunakan kata ikhwah di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10, tidak menggunakan kata ikhwan. Kita kan yang populer di masyarakat kalau kita ngobrol itu kan ustadz-ustadz, kalau saudara laki-laki, teman laki-laki disebut ikhwan, yang perempuan disebut akhwat gitu ya. Tapi Al-Quran menyebut kata ikhwat, tidak ikhwan. Apa nanti bedanya? Kita lanjutkan dulu. Persaudaraan yang berikut yang ketujuh adalah persaudaraan sesama manusia, ukhuwah al-insaniyah atau ukhuwah al-basyariyah. Jadi tadi ada hubungan darah, karena keluarga, karena masyarakat, karena sebangsa, sekarang karena sesama manusia. Jadi manusia itu adalah sebenarnya saudara. Maka muncul dalam konsep Islam adalah persaudaraan sesama manusia. Jadi ukhuwah al-insaniyah atau ukhuwah al-basyariyah. Misal di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir.
Nah, di ayat ini Allah menyeru secara keseluruhan, walaupun tidak secara eksplisit Allah menyebut kata ikhwah. Tapi Allah menjelaskan bahwa wahai manusia, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia dari dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Dari dua jenis kelamin ini waja'alnakum syu'uban, kemudian berkembang pesat dari dua jenis itu. Dalam beberapa tafsir disebut adalah Nabi Allah Adam alaihissalam beserta istrinya Ibunda Hawa berkembang biak menjadi berbangsa-bangsa, wa qabaila, juga bersuku-suku bangsa. Nah, ada juga orang yang menyebut di sini di samping persaudaraan al-insaniyah atau al-basyariyah juga persaudaraan syu'ubiyah dan qabailiyah, persaudaraan sama bangsa, persaudaraan sama suku bangsa. Tadi di awal sudah disebut itu. Nah, perbedaan-perbedaan yang Allah ciptakan manusia yang berkembang biak itu tidak apa-apa. Itu adalah kehendak Allah. Maka kalau kita lihat, manusia ini kan menempati suatu wilayah tertentu, wilayah itu mempunyai pengaruh pada fisik. Jadi kalau kita lihat biasanya di wilayah-wilayah tertentu seperti orang-orang Eropa, orang-orang Afrika itu kan posturnya tinggi-tinggi besar, gitu. Orang-orang Asia itu kan di bawah mereka. Juga pengaruh iklim, warna kulit misalnya, gitu, warna rambut, itu Allah yang menciptakan. Jadi ada perbedaan di antara manusia, tapi jangan dipermasalahkan itu, karena itu kehendakku, kata Allah. Yang diperlukan antar kalian yang berbeda itu, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa itu adalah lita'arafu, saling mengenal satu sama lain itu. Maka salah satu perekat atau tiang dari persaudaraan itu adalah misal tadi ukhuwah ad-diniyah atau ukhuwah al-islamiyah tadi itu. Sekarang orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji, yang akan melakukan ibadah haji itu kan dari berbagai bangsa, dari berbagai suku bangsa. Mereka datang ke Makkahul Mukarramah, ke Madinatul Munawwarah dalam rangka melaksanakan rukun Islam yang kelima. Nah, nanti mereka pada tanggal 9 Zulhijjah waktu Arab Saudi, mereka akan melakukan wukuf. Wukuf di mana? Di Arafah. Nah, nanti kata lita'aruf, saling mengenal. Di sanalah mereka akan saling mengenal antar sama bangsa, antar sama manusia. Itulah persaudaraan al-insaniyah al-basyariyah yang didasari oleh kesamaan keyakinan, itu agama. Ya gitu. Yang ketujuh, ini yang dalam Al-Quran, bahwa persaudaraan itu macam-macam. Ada sesama makhluk seketundukan kepada Allah. Jadi ternyata tidak hanya bersaudara dengan manusia dalam konsep umum, tapi juga bersaudara dengan makhluk-makhluk lain yang tunduk kepada Allah. Gitu. Maka di ayat Al-An'am ayat ke-38 Allah juga menyebut, wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahatil illa umamul amdahan ma faradna fi kitabi min syai'in tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Di ayat ini Allah dengan tegas mengatakan, dan tidaklah hewan-hewan yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga sama sepertimu. Jadi dengan hewan pun kita dianggap saudara. Tidaklah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab, Al-Quranul Karim, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpun lagi. Maka oleh karena itu dalam konsep Islam, kita pun harus memperlakukan baik terhadap makhluk lain selain manusia, seperti hewan, tumbuhan. Jadi kalau digali secara dalam, Islam itu ya cinta lingkungan gitu. Kelompok Greenpeace yang cukup populer menyuarakan kebersihan lingkungan dari Inggris itu kan sebenarnya kalau masukkan ke dalam konteks Islam itu sangat islami. Memelihara satwa laut, jangan dicemari. Cara mencemarinya apa? Membuang limbah ke laut. Itu merusak ekosistem air di laut.
membabat hutan. Hutan itu makhluk Allah. Ini kan? Jadi kalau ada orang Islam yang konon katanya dalam merasa bersaudara dengan sesama makhluk Allah, hutan itu bolehlah ditebang, dimanfaatkan. Tapi juga jangan digunduli, tanam lagi. Maka reboisasi zaman dulu tuh luar biasa menurut saya. Satu sisi ditebang, tapi setelah itu ditanam lagi, menumbuh lagi, sehingga hutan tidak gundul. Jadi penggundulan hutan itu sesungguhnya belum mengamalkan nilai-nilai persaudaraan dalam Al-Quran. Jadi luar biasa, persaudaraan itu sangat luas. Maka tadi ukhuwah Islamiyah itu konteksnya tidak hanya dengan sesama muslim, tapi dengan seluruh makhluk Allah. Maka tadi saya memahami konteks ukhuwah Islam itu maknanya adalah persaudaraan yang didasari oleh nilai-nilai ajaran Islam dengan siapapun. Gitu. Baik yang sekeyakinan dengan kita, satu agama, satu keyakinan, ataupun yang berbeda dengan kita. Baik dengan sesama makhluk manusia ataupun dengan makhluk lain seperti hewan dan tumbuhan. Itu juga adalah makhluk. Bahkan batu sekalipun. Gitu. Maka kenapa misal Rasul itu begitu hati-hati mengajarkan pada sahabat-sahabatnya. Andaikan kalian sudah terbelat mau buang air kecil di tempat yang bukan rumahmu, tidak ada toilet yang khusus, adapun di rimbun-rimbun, Rasul ajarkan itu. Jangan kau buang air sembarangan di lubang. Jangan kau buang sembarangan di tempat berteduh orang, di pohon. Karena Rasul tahu di situ ada makhluk lain, makhluk Allah yang disebut jin mungkin. Bisa jadi jin itu dia sedang berumah di lubang itu. Kan kita nggak ngelihat gitu. Jadi Islam itu begitu memperhatikan lingkungan dan makhluk-makhluk lain. Itulah ukhuwah saudara semakhluk dan seketundukan kepada Allah. Karena semua hewan, makhluk dan batu-batuan, apa yang ada di langit, ma fis samawati wa ma fil ard, itu semuanya yusabbihullah. Mereka bertasbih, berzikir kepada Allah. Baik Bapak sekalian, jenis-jenis persaudaraan Islam, misalnya di sini ada persaudaraan seketundukan kepada Allah sehingga disebut dengan al-ukhuwah al-ubudiyah. Ada persaudaraan kemanusiaan yang tadi sudah saya sebut, al-ukhuwah al-insaniyah atau al-ukhuwah al-basyariyah. Ada persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan, ukhuwah nasabiyah, tadi tentang darah, ponaan dan seterusnya, kakak adik itu adalah an-nasabiyah, atau persaudaraan sama bangsa atau watoniyah gitu kan. Ada juga persaudaraan dengan dasar adalah agama, sama-sama muslim, ukhuwah fid dinil Islam. Jadi ada juga dalam ukhuwah Islamnya itu ada fid dinil Islam. Jadi persaudaraan antar sesama pemeluk agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, kunu ibadallahi ikhwanan. Nah, Rasul menyebut kata ikhwan di sini. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kita diperintahkan oleh Rasulullah. Al-ibadu kulluhum ikhwatun. Hamba-hamba Allah itu semuanya adalah bersaudara. Jadi sangat luas konteks al-ukhuwah dalam Islam ini. Nah, ada jenis-jenis persaudaraan dalam Islam, jenis-jenisnya. Al-ukhuwah di aspek dilihat dari seagama Islam. Maka ukhuwah persaudaraan yang secara jelas disebut dalam Al-Quran adalah persaudaraan seagama Islam. Dan persaudaraan yang jalinannya bukan karena agama. Ada dua. Jadi ada hubungan persaudaraan antar yang sesama muslim dan juga yang di luar Islam. Hal ini tercermin dengan jelas dari pengamatan terhadap penggunaan bentuk jamak kata di dalam Al-Quran yang menunjukkan dua kata tadi itu. Itu tadi diartikan teman dekat atau saudara. Yang pertama, jamak dari kata ini ikhwan. Nah, ini ikhwan tadi saya sebut. Ikhwan umumnya kita menyebut adalah untuk saudara laki-laki. Ini biasanya dipakai untuk persaudaraan yang tidak sekandung, ikhwan itu. Bapak punya teman, temannya disebut laki-laki disebut ikhwan. Nggak ada hubungan darah,
tapi itu saudara, gitu, sebutnya. Nah, kata ini terdapat dalam Al-Quran sebanyak 22 kali. Sebagai disertakan, misal biasanya disertakan dengan kalimat ad-din, tapi sebagian yang lain tidak. Misal yang pakai ad-din itu misal seperti dalam surat At-Taubah ayat ke-11 misal. Allah menyebut kata ikhwan digabung dengan, diikuti dengan kalimat ad-din misal. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Ikhwan terus fid din. Jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Yang tidak ada hubungan darah ini. Hubungannya adalah lebih kepada agama. Tapi di ayat lain Allah pun menyebut kata ikhwan tidak diikut sertakan dengan kata ad-din. Misal dalam ayat tentang yatim ini, wa yas'alunaka 'anil yatima qul islahu lahum khair wa in takhalituhum fa akhi wa ikhwanukum. Kata-kata ikhwanukum tidak diikut sertakan dengan kata ad-din. Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan anak yatim secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka maka mereka adalah saudaramu, gitu. Fa ikhwanukum anak yatim. Jadi ada dua konteks untuk kata ikhwan, itu sesungguhnya adalah saudara yang tidak ada hubungannya dari aspek darah. Ikhwan. Jadi kalau ada bapak dipanggil ikhwan, ya teman berarti. Saudara tapi tidak ada hubungan darah. Tapi Allah menyebut kata ikhwah. Ada yang tadi saya sebutkan. Ikhwah ini sebenarnya khusus untuk hubungan saudara. Jadi kalau ikhwan itu hubungan yang tidak ada hubungan darah, kalau ikhwah itu hubungannya ada hubungan darah, itu ikhwah. Tapi kenapa Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10 antara orang-orang yang beriman disebut ikhwah? Padahal kita orang yang beriman ini kan berbeda suku bangsa, berbeda orang tua, tapi Allah sebut seolah-olah kita satu keturunan. Ini luar biasa uslub bahasa Al-Quran ini. Ada saya jelaskan misal. Kata ikhwah, saudara seketurunan, tapi Allah gunakan untuk menyatakan persaudaraan seakidah, sekeimanan. Hal ini menunjukkan bahwa antara orang-orang yang beriman, walaupun yang beriman itu terdiri dari banyak bangsa, dari banyak suku bangsa, dari banyak negara yang tidak seketurunan satu sama lain, akan tetapi wajib dan harus saling mengasihi, saling menyayangi, serta menghormati bagaikan saudara kandungnya sendiri seketurunan. Jadi artinya persaudaraan ukhuwah Islamiyah yang tadi orang bilang persaudaraan sama muslim itu lebih dari saudara. Nah, nanti di sini Allah akan gambarkan misal bagaimana Allah menggambarkan orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansor. Muhajirin orang Mekah, ansor orang Madinah. Mereka beda tempat, beda suku bangsa, beda bangsa, tapi begitu dipersatukan oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka saling menyayangi, mencintai, saling memberi. Kenapa? Karena lebih dari saudara kandung. Kita lihat dalam surat Al-Hujurat, ini kalimat lain, nanti dalam ayat lain. Misal ini tentang konsep bahwa memberikan sesuatu kepada orang yang kita satu akidah, satu keyakinan, itulah sesuatu yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni an ba'dadh-dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari keburukan orang, dan jangan pula menggunjingnya satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
Di dalam konsep saudara sesama muslim, kita tidak boleh saling mencari kelemahan masing-masing. Saya lewat saja langsung ke persaudaraan. Persaudaraan itu akan lebih kokoh yang menunjang persaudaraan itu jika banyak persamaan. Karena orang merasa bersaudara itu karena banyak persamaan. Ketika persamaan itu semakin kecil, persaudaraan semakin jauh. Gitu. Jangankan dengan saudara yang sebangsa setanah air, saudara yang satu kandung pun kalau beda sering terjadi pertikaian. Itu persamaan menjadi titik poin. Persamaan rasa dan cinta merupakan faktor dominan yang mendahului lahirnya persaudaraan hakiki. Pada akhirnya menjadikan seorang merasakan penderitaan saudaranya, mengulurkan tangannya sebelum diminta. Ini yang saya sebut tadi, Allah menggambarkan orang-orang Madinah memberikan sesuatu kepada orang-orang Ansor yang hijrah sebelum diminta. Saya bacakan terjemahnya ini. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah, ini orang-orang Ansor yang sudah beriman, sebelum kedatangan mereka orang-orang muhajirin dari Mekah, mereka orang-orang Madinah mencintai orang-orang yang berhijrah. Gitu. Jadi mereka yuhibbuna min hajir ilaihim. Mereka mencintai orang-orang muhajirin yang datang ke Mekah. Kemudian kata Allah, orang yang berhijrah kepada mereka orang muhajirin dan mereka orang Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada kaum muhajirin. Jadi memberi tanpa pamrih. Dalam bahasa lain, memberi itu, menolong orang itu bukan anggapannya take and give. Saya beri kamu ya, tapi tolong nanti saya beri lagi. Itu namanya pamrih. Maka dalam konteks ikhwah, dalam konteks persaudaraan sesama orang-orang yang beriman, itu tidak ada pamrih. Memberi saja. Tidak ada harapan dari orang yang diberi itu. Jadi kalau kita menyantuni anak yatim, kita tidak berharap nanti anak yatim berbuat baik ke kita. Itu urusan Allah. Itu namanya ikhwah. Jadi lebih daripada saudara. Nah, oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berkali-kali lagi, kita dalam mempraktekkan persaudaraan ini harus menggunakan nilai-nilai Islami. Masih banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi karena waktu yang sudah habis, terakhir dalam persaudaraan ini, jauhi dan hindari pertikaian, jauhi dan hindari hal-hal yang akan membuat persaudaraan menjadi retak. Hindari suuzon, hindari purbasangka yang buruk, dan perbanyak titik temu persamaan untuk mempererat persaudaraan itu, terlebih dengan sesama muslim. Saya hanya berpesan melalui pengajian ini, sebentar lagi dan sekarang sudah mulai kita akan memasuki tahun politik. Pasti akan terjadi lagi perbedaan siapa yang dipilih oleh kita. Tapi harus ingat, kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah katakan innamal mu'minuna ikhwatun. Kata ikhwah jauh lebih tinggi derajatnya ketimbang kata ikhwan. Karena kata ikhwah maknanya adalah kita menganggap sesama mu'min itu seperti saudara kandung sendiri. Boleh berbeda, tapi yang gak boleh itu bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian di dalam agama Allah dan jangan bercerai-berai. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Kalau boleh saya tangkap isinya uang ini dari kesalahan atau perhatian. Betul, perhatian. Itu kelihatannya artinya, tapi sebenarnya maknanya itu dari kita bersaudara, saudara kandung, maknanya itu bukan hanya
yang adil. Betul. Jadi yang saya lihat itu sosialisasi yang itu yang kurang. Karena Jakarta sekarang ini sudah ulang tahun 496 tahun. Ya. Itu berarti sudah 100 tahun satu generasi itu sudah lima Empat generasi ya, 5 generasi. Harusnya kalau Jakarta ini merasa bersaudara, mereka tolong menolong, tidak separah itu. Sekarang Jakarta ini nomor 1 sampah atau nomor 2 sampah di dunia. Nomor 1 polusi udara di dunia di Jakarta sekarang. Nomor 1 berapa ya? Jadi saya kira terus misalnya untuk hubungan dengan makhluk, itu negara-negara maju mereka udah bikin namanya sertifikat. Orang memancing pun, memancing ikan itu harus ada sertifikatnya. Jadi kalau dia dapat ikannya kecil segini, nggak boleh. Itu harus dikembalikan ke semua itu, nggak boleh diambil. Betul. Ada ukurannya. Begitu juga berburu binatang. Begitu juga kita tadi hutan. Betul. Karena Sumatera itu sudah habis. Ya, kan. Dia tinggal hutannya tinggal itu hanya tinggal Papua. Jakarta sudah lagi 2 kali. Ya, makasih Prof masukannya. Ini masukan yang sangat luar biasa, bahwa kata ikhwah atau ukhuwah dalam asli maknanya secara kamus itu adalah perhatian. Nah, perhatian itu mencakup berbagai macam aspek. Dengan memperhatikan antara saudara, ya tadi tolong menolong, saling menghormati, saling membantu. Itu kan konsepnya, maka dalam ayat lain kan ta'awanu 'alal birri wa taqwa misal gitu. Memelihara, menjaga kelestarian alam itu bagian dari karena bagian ukhuwah. Karena kita ini ukhuwah itu tidak hanya dengan sama manusia, tapi juga Allah dalam Al-Qur'an itu dengan burung yang terbang, hewan yang melata. Itu juga kata Allah, umatku sama dengan kalian manusia. Itu artinya apa? Berarti kita masih saudara dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Kan dengan bersaudara kita harus memperhatikan. Nah, cara memperhatikan tadi Prof sudah memberikan masukan. Ya ada saling membantu, saling menyayangi, saling menghormati dan sebagainya. Makasih Prof masukannya. Jadi kalau mungkin kenapa Jakarta ini menjadi kota yang polusinya sangat tinggi ya, nomor 1 gitu ya. Nah, tentu mungkin karena tadi ada aspek-aspek lain yang diabaikan dari konsep ukhuwah tadi itu. Atau jangan-jangan nilai-nilai Islam yang luas ini belum tersosialisasi. Kalau mencontoh negara-negara maju tadi sampai mancing pun itu harus bersertifikat. Itu Rasulullah hadis tuh, Bro. Jika kata Rasulullah, jangan kau mengambil bunga yang belum mekar. Sampai bunga. Jangan kau mengambil buah yang belum bermanfaat. Jangan kau memotong hewan yang sangat kecil masih janin. Itu artinya apa? Tadi ikan yang kecil terus pakai sertifikat ini kan dalam mereka melindungi itu. Itu Islami sekali kan manusia. Dari aspek itu, Pak ya. Dari aspek sosial mereka itu menerapkan nilai-nilai Islam. Wallahu alam, dari segi akidah kan urusan lain. Cuma tadi Islam itu kita pahami secara komprehensif. Dari akidah, syariah dan akhlak muamalah tadi. Jadi tidak hanya dari akidahnya, tidak hanya dari ubudiyahnya, tapi juga dari interaksi sosialnya. Ini menurut saya masih kurang lah, masih kurang di masyarakat kita, sehingga toleransi, kemudian saling menghargai, saling menghormati ini masih perlu ditingkatkan lagi. Allah alam bisawab. Makasih Pak masukannya. Cukup Pak Adi? Waktunya sudah. Baik Bapak sekalian, karena waktunya sangat terbatas, saya yakin Bapak Ibu sekalian tidak puas dengan materi hari ini karena masih banyak hal yang perlu kita gali tentang ukhuwah. Tapi intinya bukan puas atau tidak puas, intinya bagaimana kita memahami konteks persaudaraan atau ukhuwah dalam Al-Quran, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang
istiqomah dalam ketakwaan kepadanya. Mari kita akhiri dengan bersama-sama kita mohon kepada Allah, jika di antara kita yang sedang sakit, apapun penyakitnya, semoga Allah sembuhkan kita dari sakitnya, dan semua penyakit yang diangkat dijadikan sehat walafiat seperti sedia kala. Yang kedua, jika di antara kita ada doa-doa yang belum dikabul oleh Allah, kita mohon hari ini ya Allah kabulkan semua doa-doa kami. Terakhir, jika di antara kita yang sedang punya masalah, punya problem, apapun masalahnya, ya Allah berikan jalan keluar dari masalah-masalah kami dan selesaikan semua masalah-masalah kami dengan baik dan selamat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa taqabbal hadhihi niyyah bi rahmatika rahmin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.